Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal hati masuk ke lembang, banyak yang tenang jadi gelombang. Nah, cek bijak kalau nak tenang nak senang, nontonlah acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cek Wan. Nah, Ustaz, ini banyak pemudik. Oh iya. Nah, bersikap. Nak lebaran. Mudik ini biasanya 3 hari sebelum nak lebaran sudah bergacang kalau balik. Betul. Nah, menurut Pak Ustaz ini, mudik-mudikan ini menurut nasihat Pak Ustaz apa loh tentang nak mudik lebaran ini? Nah, soalnya uangnya kadang rindu sama keluarga, Betul. ya kan? Yang jelas rindu sama keluarga. Betul. Nah, sudah itu banyak begawaan. Nah, perlu tidak safety yang lain kira-kira Pak Ustaz? Jadi memang manusia ini kan sudah kodratnya ya, Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, tapi tentunya manusia itu ingin saling mengenal, lita'arafu. Jadi manusia itu memang diciptakan supaya dia bisa saling isi-mengisi ya. Nah, tentu yang sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang selalu menyambung silaturahim. Jadi konsep menyambung silaturahim ini sebenarnya konsep yang ciri-ciri dari penghuni surga, jannatul adn ya. Salah satunya orang yang suka menyambung silaturahim. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, anak-anak yang soleh itu salah satu cerminnya adalah suka menyambung silaturahim dengan orang-orang kawan teman baik dan orang-orang yang dihormati, guru-guru, kerabat daripada orang tua yang atau keluarganya yang sudah meninggal. Itu ciri dari anak-anak yang soleh ya. Jadi luar biasa ya untuk orang Indonesia ini punya kebiasaan yang menjadi budaya itu balik mudik pulang kampung ya. Ya, bagi yang punya kampung, punya kampung tentu harus punya bekal. Sebaik-baik bekal itu sebenarnya bekalnya adalah bekal kesabaran. Kesabaran. Kenapa bukan kesabaran? Karena mudik ini bukan kita dewek. Artinya mudik ini banyak orang juga yang mudik. Jadi butuh persiapan ya. Nah, persiapan itu baik persiapan dari kendaraannya maupun persiapan kesabaran. Karena di jalan ini kan bisa baik macet, bisa baik kaki itu ada hal-hal di jalan yang membuat kendala juga di jalan. Itu kan butuh kesabaran. Apalagi di waktu yang sama banyak yang mudik. Maka juga bagus sebagai cerminan kalau orang itu mudik itu berarti dia punya bekal. Nah, dia punya bekal. Berarti dia telah mempersiapkan diri. Kalau dalam mudik dunia memang kita harus punya bekal, apalagi mudik akhirat kami. Inilah cerminan mudik di dunia ini adalah mudik akhirat kami. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Surat Al-Hasr ayat 18 ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian akan bawa, bekal yang akan kalian bawa untuk akhirat nanti. Jadi kita tiap hari ini bawa bekal dunia dan bekal akhirat. Namun sampai ke kampung, kalau kita membaca membagi-bagi di kampung itu kurang lemak ya. Benar kan? Atau itu tak pede balik kampung. Balik kampung tidak pede, kalau tidak pede. Ngapa kau tidak balik kampung? Kati bekal. Kalau kati bekal tidak bagi pulang kampung. Maka begitu juga akhirat. Kalau tidak kati bekal, dia bertakut tak balik kampung. Kenapa? Kati bekal. Takut mati ya. Takut mati itu artinya belum ada bekal. Tapi kalau dia ada bekal, bukan melawan mati, bukan. Tetapi dia mempersiapkan diri selalu siap siaga. Karena dia sudah
sudah ada patokan kamu. Setiap kamu punya ajal, punya ketentuan umum. Jadi kalau kita sudah ada patokan camat calon mati kan? Oh, camat Calon mati. Kalau sudah ambil calon mati harus mempersiapkan diri. Suatu ketika pasti akan kembali. Suatu ketika pasti akan berakhir. Nah, karena itu suatu ketika akan berakhir, maka kita harus bersiap sepanjang waktu. Jangan sampai begitu sampai kepada kita minta apa nama tambahan waktu. Ya. Ada baca, bukan sepak bola ya. Sudah ada tulisan. Sudah ada ketentuan. Sudah ada ketentuan. Iya. Nah ini mudi-mudi ini Pak Ustadz kalau cekwan haji dulu ya. Alhamdulillah kemarin cekwan Nimo PJ Gubernur kita. Ya. Atau motif gratis. Gratis. Tapi kalau kaya ada gratis ya. Tahu lama. Kalau masih di dunia masih ada fasilitas dari pemerintah. Nah kalau mau gratis ada. Kalau itu apa aja? Mau gratis. Kan ada gratis yang mati itu berapa lama? Tapi itu benar kata Pak Ustadz tadi. Nah diganti siap ke boleh gratis. Tapi balik lewe. Ya. Jangan lagi kita ongkos pulau. Ojek nggak kan? Nyampe di tempat di sana, ke seberang sana, mana, situlah. Baliknya ya, kalau yang boleh gratis, tetapnya ada pegangan di Pak Ustadz. Ada kawan. Ada kawan duit, ada kawan barang juga. Mungkin ke sana terus minta ongkos pulau. Nah ini juga kita bersyukur sama pemerintah. Jadi kok Pak Ustadz ini dari Kadin Sumsel. Kayaknya banyak yang di Kadin Sumsel ini apa tuh namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Ya. Kalau Kadin dewe bukan sosial. Kamar dagang dan industri. Usaha. Itu. Tapi usaha. Ya. Iya. Alhamdulillah terbantu di Cekwan juga terbantu. Nah, seperti inilah ibaratnya rakyat itu butuh. Betul. Tengkaran Sumsel. Ya, butuh itu. Betul. Ada wadah. Betul. Ini cari ya, saat juga tengkaran Sumsel juga. Karena ini kita bagian daripada bagaimana ikut berpartisipasi dalam konteks memberikan bantuan. Iya, apa yang bisa kita bantu itu kan bagian daripada memang CSR perusahaan. Kalau perusahaan ini kan membantu bagi sesama ya gerakan-gerakan sosial ya. Tapi tentu di samping dia juga mencari uang ya, membantu masyarakat ada peran sampingan membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sinergi dibutuhkan ya. Dalam pulang kampung ini, konteks pulang kampung ini memang bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pengusaha, bukan hanya ini, tapi semua harus terlibat. Kenapa harus terlibat? Karena masing-masing ini kalau dia tidak punya partisipasi, ada hal-hal yang misalnya polisi lalu lintas tak peduli, apa bakal macet? Siapa yang ngatur? Nah, kan sirkulasi jalan cuman, ya kan? Jadi semua anggota nggak boleh. Anggota kalau pengusaha anggota tidak galak menggunakan mobil, bakal nombok dari sana. Gimana? Yang penting kolaborasi kerjasama yang baik. Betul. Dan kita bersyukur Pak Ustadz adanya kegiatan seperti ini kan masyarakat terbantu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terbantu. Soalnya yang kita yang nggak ngerti ya kan, alhamdulillah dikasih tahu. Nah itu aja untuk dalam bulan puasa ini sebenarnya banyak yang temui. Alhamdulillah. Yang temui yang kegiatan kebaikan. Betul. Kegiatan juga itu yang curang mampu ya mungkin mereka curang mampu memang dia penyakit. Ya. Ada memang dia ada usaha. Ya. Nyari usaha yang nggak benar. Ya. Itu yang perlu kita sekarang ini ajak. Yang di luar itu yang perlu kita ajak. Ya. Pertama kita cara ajaknya apa? Dengan memberikan ruang mereka berkreasi, memfasilitasi, ya,
Sumber daripada sumber persoalan itu kan karena apa? Tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak mau memberi uang kepada mereka. Ya. Orang itu kan masing-masing orang itu kadang-kadang tugas daripada usaha, tugas yang dari pemerintah, tugas itu sebagai pendakwah ya, adalah memberi uang supaya mereka tercerahkan. Jadi kalau kita ini mengajak mereka kepada kebaikan, spiritnya itu kan disubuhan. Subuh artinya rencana. Subuh rencana, merencana. Jadi kalau di pagi hari orang-orang Islam itu cerminnya adalah dia merencanakan sesuatu di pagi hari. Bentuknya salah subuh. Kalau salah subuh tadi dia merencanakan kehidupan. Malah ada orang setelah salat subuh itu tidak merencanakan sesuatu segalanya. Sampai sepanjang hari dengan apa? Program Islam hari. Nah itulah diisi dengan aktivitas-aktivitas positif tadi. Kalau dia ada orang suruh, itulah bakal manusia akan mati itu hari siang. Nah itu. Salah satunya program-program kita mengimbau jangan sampai ketika habis mudik, habis latihan dusun, ngajak orang dusun yang pengangguran pergi ke kota, terjadi urbanisasi sehingga di kota terjadi penumpukan. Mengganggu kamtiman. Tidak tujuan supaya apa? Supaya kita ini memberi pencerahan kepada masyarakat. Bentuknya kan balik ke dusun itu apa? Jangan kaget casing balik ke dusun. Kayak senang kamu di kota. Oh, di kota kami ini orang nonton ngopet seperti Jawa Tengah tadi. Ngajak kawan ke dusun, rupanya jadi anak kawannya. Oh, tutup penginor. Kalau penginor. Tuh kan kita ngomong, bakal balik ke kota. Nah, itu kan nambah gangguan kamtiman. Ya. Di dusun dia mau pecah pegaya, pakai kacamata beri, sepatu bagus, celana lepis, rupanya dibayar atau di kota dia, nodok, rampok, iya kan, uji dulu, tapi tidak sentosa juga Ustaz. Itu memaksakan diri, memaksakan diri. Jadi hidup ini tidak usah dipaksa. Apa dulu? Dulu. Kalau baca balik mudik, pakailah fasilitas mudik. Kalau baca balik mudik, tidak usah mudik. Mudik gratis balik lagi di kawasan dusun. Kalau cuma beda lagi Ustaz. Beda lagi kok mudik Mekah. Ya. Di sana cuma nanti di sana alhamdulillah. Ya kalau beda lagi nggak kamu dulu suka deh. Ya insyaallah. Pergi baik, balik juga baik. Insyaallah. Iya, yang jelas terus tungguin seperti itu. Karena yang jelas kita punya cita-cita itu insyaallah Allah dengar. Tapi cita itu yang positif. Jadi konteksnya itu orang mudik itu sebetulnya mudik itu hijrah, berpindah tempat. Berpindah tempat. Kalau di dunia oleh kita berhijrah, berhijrah, kita buka itu berhijrah, dalam kebaikan. Jadi, apalagi kita di selama ini yang terbaik, jadi baik, itu cerminannya hijrah dari tempat yang lebih baik. Kata Allah itu hijrah, bumi Allah luas, jangan khawatir. Siapa yang berhijrah, maka dia dicatatkan kebaikan itu sempurna. Maka cetak berhijrah. Kalau berhijrah berarti niat baik, insya Allah mudah-mudahan belaka berkah. Amin. Insya Allah. Dan juga untuk masalah mudik ini, yang jelas mudik ini kalau ngantuk istirahat. Betul. Kalau rest area, kalau rest area di tempat dusun, jangan sepi, kagak banyak lokal. Tapi alhamdulillah banyak sekali ya sekarang. Ya kan? Tempat SPBU yang jelas kuncinya sih Pak Ustaz. Di saat sholat, usahakan sholat dulu. Ini pertama budaya. Padahal hari itu dia bermusibah. Nah musibah pada
jam lagi tentu musibah itu tiba-tiba dia sholat, tiba-tiba tidak jadi, Dan musibah itu karena sholat tadi. Itu pernah terjadi seperti itu Pak. terhijab. Alhamdulillah dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, karena habis itu. habis. Saya mau ngomong kalau saya ikut kereta, ini jelas untuk mudah-mudahan hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan banyak berjalan di pinggir jalan, karena makanan itu beda. Nah, ini perlu diingat cuma ingat ya. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini bahwa ini Allah dari batin, semoga kita banyak umur, sehat, dan podcast terus. Nah, kalau hati masuk lubang, badannya tenang jadi gelombang. Nah, macet-macet, kalau tenang